Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau konten sebelumnya, saya rekomendasikan PC di harga 4 jutaan, tepatnya 4,4 juta rupiah kalau nggak salah ya. Nah, kalau ini lebih murah 1,8 juta, cuma 2 juta lebih dikit. Nggak dikit banget sih, lumayan. Tapi ini beneran loh, nggak pakai BH. Maaf, bohong maksudnya. Dan tetap aja masih bisa bergaming ria, walaupun dengan settingan menyesuaikan pastinya. Bagi yang baru aja nongol di channel saya, nggak ada salahnya bantu support channel ini biar lebih baik lagi ke depannya dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, dan kalau nggak keberatan, tekan tombol thanks. Isi sih kelasnya. Karena semua part PC-nya baru, so jangan samakan dengan harga bekas. Ini namanya bukan jeruk lawan jeruk, melainkan jeruk lawan luka. Alah, malah curhat lagi. Kenapa baru? Ya karena sebagian ada yang nggak suka bekas ya. Jadi harap pahami dahulu konteks PC rekomendasi kali ini. Lagi-lagi bukan bekas ya, tapi baru. Oke, lanjut aja disimak part PC-nya satu persatu. Untuk link pembeliannya ada di deskripsi ya. Dan untuk harga referensinya saya ngambil dari toko oren. Mungkin udah kena diskon atau apa gitu, bisa lebih murah dibandingkan toko hijau. AMD Ryzen 3 3200G versi box ya, 3,6 GHz up to 4 GHz, 4 core 4 thread. Harga barunya hanya Rp870.000. Garansi resminya cuma 3 tahun nih. Lagi-lagi pilihan low budget paling oke sih AMD. Kemampuan onboardnya itu loh, beneran gurih, nggak kayak si biru yang kurang nendang kalau dibandingkan si merah. Ini fakta ya buat kemampuan iGPU-nya. Kalau dibandingkan saudaranya sendiri, contoh Ryzen 5 5600G atau 5500 GT, Ryzen 3 3200G ini pakai iGPU dengan versi yang lebih baik, yaitu AMD Radeon Vega 8. Tapi sayangnya sih kemampuan prosesornya nggak sebagus kakaknya, hanya ngandelin 4 core doang. Beda dengan Ryzen 5 5600 atau 5500 GT yang udah 6 core 12 thread. So biarpun pakai Radeon Vega 7 tapi kemampuan gamingnya lebih baik dibandingkan Ryzen 3 3200G dengan Radeon Vega 8-nya. ASRock A520M HPS. Lagi-lagi pakai ASRock. Ya gimana ya? Cukup puas sih dengan merek satu ini. Ya biar kata banyak sebagian yang kecewa karena ada yang kena trouble dan sebagainya. Tapi toh mau gimana pun garansi motherboard ini juga cukup panjang ya, hingga 3 tahun. Daripada bekas, yang mending baru aja deh. Yang bekasnya mirip-mirip sama yang baru. Untuk kedepannya kalian bisa upgrade lagi ke Ryzen 5 dan untuk RAM-nya sendiri kalian bisa memaksimalkannya hingga 64GB DDR4 3200 mHz dengan XMP. Untuk slot VGA-nya sayangnya masih Gen 30 ya. Begitupun juga dengan SSD-nya. Tapi percuma juga nih kalau seandainya kalian beli motherboard yang udah 40. Wong prosesor yang dipakai juga mentok di Gen 30. Adata XPG Gaming D35 16GB DDR4 3200 mHz. Harga barunya hanya Rp410.000. Garansi resmi lifetime. Kalau di toko ijo, harga barunya sedikit lebih mahal ya dibandingkan yang saya share kali ini. Ya mungkin udah kehitung diskon atau apa sih ya, makanya lebih murah. Dan RAM ini cukup aman untuk diaktifkan XMP-nya yang maksimalnya hingga di kecepatan 3200 mHz. Kalau yang pernah saya coba sih versi yang RGB ya, tapi ya sama aja sih. Bedanya cuma RGB dan non RGB. Speknya sama kok. Tim MP33 512GB NVMe Gen 30. Harga barunya hanya Rp388.000 dengan garansi resminya hingga 5 tahun. Lagi-lagi harganya sedikit lebih murah nih dibandingkan video sebelumnya. Beda 40 ribuan doang nih. Tapi ini banyak loh, bisa beli rokok sama kopi buat nemenin rakit PC. Bener apa betul banget? Dan SSD besutan tim ini nggak mengecewakan selama saya pakai buat rakitan PC kiri hore. Furion KR22, harga barunya Rp247.000. Garansi resminya kalau nggak salah sih 1 tahun. Dengan daya power supply-nya 500 watt. Tapi bohongan. Ya aslinya kemungkinan nggak nyampe 500 watt ya. Bisa jadi 200 atau 300 watt. Kalau boleh jujur, saya nggak rekomendasikan power supply ginian buat dipakai ke depannya. Ini sih buat sementara waktu aja deh. Sembari nabung. Namanya juga ngejar budget semini mungkin. Tahu nanti kalau ada duit lebih bisa beli casing sama power supply yang lebih baik. Dan yang sekarang dipakai bisa dijual lagi. Ayo, kira-kira masuk nggak nih solusinya?
Oh ya, saya dulu pernah pakai casing ini sama power supply-nya ya, buat rakitan Ryzen 5 4600G dan dipakein buat tes benchmark sama gaming. Itu lancar nggak ada kendala ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih oke ya. Kekurangan dari casing ini sendiri ukurannya kecil dan mungil. Kalau ditambah hard disk itu cuma bisa satu doang. Dan wajib lihat-lihat panjang VGA nih kalau mau pasang di casing ini, biar nggak kepentok sama casingnya. Oke, lanjut kita totalkan harga semua PC yang saya jelasin tadi. Totalnya hanya Rp2.640.000. Harga yang murah kebangetan karena masih bisa bermain game, edit video tipis-tipis, atau buat productivity lainnya. Kalau mau nambah VGA ya tinggal tambah VGA yang non pin power aja deh. Masih cukup aman buat power supply bawaan casingnya. Ya macam Nvidia GTX 1050 Ti atau GTX 1650. Untuk spek PC ini sebenarnya udah saya coba di video sebelumnya. Dan video tersebut bukan video rekomendasi, melainkan video rakitan PC. Hanya saja bumbu yang dipakai itu nggak sama ya. Speknya mirip-mirip, cuma beda di jenis chipset motherboard yang dipakai. Kalau sekarang pakai chipset A520, kalau yang sebelumnya itu pakai chipset A320. Nah untuk editing video sendiri, mohon maaf banget nih, saya lupa buat nyobanya. Yang saya coba benchmark aplikasi sama gaming doang. Tapi harusnya sih masih cukup baik buat editing foto dan video tipis-tipis. Kalau untuk gaming sendiri masih cukup oke nih kalau nggak maksa settingannya. Ya macam game FIFA 24 yang masih cukup lancar di settingan low resolusi 900p. Kemudian game PES 25 masih oke juga di settingan low resolusi 1080p. Dan game lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan rekomendasi PC gaming baru murah harga 2 jutaan kali ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di NK Channel.